Berjumpa lagi dengan saya Valentino Sembiring. Di sini kita akan mempelajari bagaimana bisnis intelijen itu kemampuannya seperti apa. Untuk bisnis intelijen ini diperlukan untuk apa? Ada 4 poin penting. Yang pertama untuk para eksekutif, dan yang kedua itu kebutuhan proses knowledge, dan yang ketiga itu ada keterbatasan sistem, dan yang keempat adalah organisasi ingin lebih kompetitif. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana data itu berkembang dan juga menjadikan informasi. Setelah informasi didapat, kita menjadikan pengetahuan, serta pengetahuan itu kita dapat akan menjadi keputusan. Nah, para eksekutif ini sangat memerlukan informasi yang sangat bersifat agregat. Nah, di dalam sini kita akan melihat bagaimana grafik data akan berkembang. Untuk dalam poin kedua, kebutuhan knowledge sangat diperlukan dari data sehingga menghasilkan informasi. Data yang di dalam analisis ini akan menghasilkan informasi. Banyak data itu kita tidak tahu bagaimana itu data itu dibentuk menjadi informasi. Nah, bisnis intelijen ini sendiri dapat menggambarkan, mempolakan, dan memberikan sebuah pattern-pattern yang dapat dibaca oleh kita manusia. Dari poin ketiga, keterbatasan sistem sebelumnya. Pada dasarnya banyak perusahaan itu yang menggunakan namanya itu Microsoft Excel gitu. Nah, ini merupakan salah satu keterbatasan sistem. Ini juga dihandle oleh business intelligence yang merupakan tahapan, namanya itu ada, nanti kita akan bahas, namanya itu ada 3 tahapan: ETL, extract, transforming, dan loading. Di tahapan ketiga ini kita dapat menggunakan file dari multiple file untuk dapat menjadikan sebuah informasi. Nah, untuk poin yang keempat, organisasi ingin lebih kompetitif. Organisasi di sini yaitu perusahaan ingin lebih kompetitif, di mana perusahaan dapat melihat pesaing-pesaing itu telah melakukan apa dan kelemahan dari produk kita itu seperti apa. Business intelligence itu dapat menghandle ke sana. Kebutuhan informasi seperti agregat. Nah, seperti yang kita ketahui, bagaimana orang sales eksekutif ingin melihat total penjualan selama 3 tahun yang lalu. Nah, mereka dapat melihat data historis dari bulan-bulan yang lalu itu berapa tingkat profit yang dihasilkan oleh sales tersebut. Dan informasi ini juga dapat mengetahui bagaimana dan daerah mana saja yang dapat meningkatkan penjualan hingga melebihi X%. Nah, untuk poin yang ketiga, bagaimana juga ini si sales eksekutif ini dapat melihat keberhasilan dari tim. Itu dapat kita lihat juga dari business intelligence ini sendiri. Nah, untuk poin yang keempat, kita dapat melihat kecenderungan profit dari produk-produk yang dijual untuk berapa tahun terakhir. Seperti ilmu dari Pareto, dari ilmu manajemen, bagaimana 80% profit itu dibantu oleh 20% dari suppliernya. Sehingga untuk poin nomor 5, ingin mengetahui 5 produk yang memiliki ranking peningkatan profit tertinggi. Di sini kita dapat melihat bagaimana cakupan bisnis intelijen itu dapat membantu peningkatan pendapatan dan juga kinerja perusahaan. Nah, bagaimana sih kebutuhan proses dan alat analisis bisnis? Nah, di sini hanya diperlukan data agregat seperti summary, bagaimana mengurangi dan juga menambahkan, dan juga bagaimana menjumlahkan keseluruhan. Nah, untuk poin yang selanjutnya itu yaitu perlu untuk memiliki kemampuan menghitung presentasi. Di dalam ini, di dalam bisnis intelijen, cakupan ilmu di dalamnya itu ada berbagai macam ilmu seperti statistika, terus matematika, dan juga logika, dan juga jangan heran di dalam bisnis intelijen ini juga memerlukan pengetahuan terhadap database. Selain daripada itu, perlunya yang alat disediakannya itu trend analysis, yang seperti sekarang kita ketahui Google Analytics juga itu merupakan salah satu contoh real yang kita udah terapkan dan pernah lihat juga itu yang digunakan oleh Google sendiri. Dan juga proses alat atau analisis bisnis yang perlu dilakukan itu yaitu perlunya alat untuk mampu menggunakan namanya time based analysis data, seperti bagaimana mengkelompokkan data terhadap tahun, bulan, minggu, hari, atau grup spesial order by. Jadi kita dapat melihat data-data itu secara real time. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.